Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, tolong ke kelas kita ada teman-teman tuh membaca doa bersama. Sebelum belajar mana kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Boleh kita belajar hari ini bertanya. Amin. Cek keadaan dulu. Ada yang sudah hadir? Ada. Maulidin. Kenapa dia? Ada kabar. Lagi? Kita cuma azan dulu. Apa? Lagi? Orang yang hadir. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, ada aktivitas terlebih dahulu ya. Ada dibagi sama teman. Ya. Coba kerjain aktivitasnya terlebih dahulu. Jadi aktivitasnya itu kali mulai, kalian kerjain sesuai dengan kemampuan hiburan ya. Ini mau belajar tentang apa? Flora dan fauna serta keanekaragaman hayati. Di hari ini kita belajar keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kalian pernah nggak pergi ke kebun atau ke taman-taman yang ada tumbuhan, hewan, kupu-kupu yang warna-warni? Kalian? Nah, jadi Indonesia juga merupakan negara yang menghasilkan banyak kupu-kupu yang berwarna-warni. Menurut kalian, pas kita lihat kupu-kupu itu menyenangkan nggak? Menyenangkan. Dari keanekaragaman yang ada di Indonesia, kalian udah tahu gimana cara kita memanfaatkannya? Kan ada yang orang seperti orang jual jamu atau orang yang buat tas dari kulit hewan, itu mereka memanfaatkan Menjadi bahan pangan dan obat-obatan. ya obat-obatan, kosmetik, pangan, banyak kan dimanfaatkan. Ya. Nah, jadi hari ini tujuan dari pembelajaran kita diharapkan peserta didik melalui pembelajaran problem based learning dapat mengaitkan keanekaragaman hayati Indonesia dengan manfaat dan fungsinya. Nanti pilihannya kan ibu bagi AKTD, ada peta individu, kelompok, pasca presentasi, sama juga terakhir ada poster. Ya. Ya. Selanjutnya ada video terkait dengan keanekaragaman hayati yang akan disampaikan oleh Bu Iman. Oke. Mau tahu belajar apa lagi ya? Jauh. Tentang keanekaragaman Hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi yang terlihat di depan ini adalah sebuah video tentang keanekaragaman hayati di Indonesia atau biodiversitas di Indonesia ya. Nah, tolong diamati betul video yang ada di hadapan kalian. Tonton. Mulai keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat dijunjung bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sebagai sirkup Pasifik dan sirkup Mediterania. Berdasarkan hal ini, Indonesia sering disebut sebagai negara Ring of Fire. Badan fauna Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, dan 11% spesies herpetofauna. Hal ini di Sulawesi, Lombok, di Taman Nasional Lombok, Anoa, Sulawesi, Refleksi Anoa yang tersebar di Pulau Sumatera. Berdasarkan tayangan tadi, bagaimanakah penyebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia? Tadi yang disampaikan ya. Bagaimana penyebaran flora dan fauna? Ada yang mau menjawab? Silakan. Nanti dulu ya. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Dipengaruhi oleh aspek Geografi dan peristiwa geologi yang terjadi di benua Asia dan Australia. Iya. Ada yang menambahkan? Silakan.
kawasan penyebaran peralihan itu dibatasi oleh beberapa garis, yaitu garis goles, garis lebar, dan garis lele. Iya, ya dua-duanya jawabannya tepat. Luar biasa. Jadi dari video yang kalian tonton barusan, kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa kalian ambil sebuah kesimpulan? Kesimpulan dari video tersebut yang pertama dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah satu negara yang memiliki banyak flora dan fauna. Flora endemik, artinya flora dan fauna yang hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di negara lain. Bagus kalian. Nabil, sekarang Nabil ya. Setiap tempat memiliki seperti ekosistem yang dapat belum kita ketahui seperti hutan mangrove, hutan mangrove, dan lain-lain. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Indonesia juga termasuk iklim tropis. Ya, bagus sekali ya. Jadi tadi dipikir menarik ya videonya, kita bisa melihat berbagai macam keanekaragaman atau biodiversitas yang ada di Indonesia. Mana di Indonesia tadi katanya negara mega biodiversity. Ya kan, mega itu besar. Berarti Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman yang cukup besar. Jadi sekarang Ibu minta kalian mengumpulkan beberapa informasi baik dari beberapa sumber, baik dari buku, internet, dan sumber-sumber yang lain untuk mencari lebih detail tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia serta manfaatnya. Oke ya. Jadi bentar lagi Ibu akan bagikan LKPD. Tapi sebelumnya kalian harus membentuk dulu kelompok. Kita bentuk dulu kelompok. Kita ada berapa ini? 32 ada yang ngatakan ya saja. 32 berarti satu kelompok 4-5 orang. Kira-kira berapa kelompok? Kita buat 7 aja ya. Kan kelompok berdasarkan yang minggu lagi dibagikan, ya kan? Kita bagi kelompok berdasarkan kemampuan atau kita campur secara heterogen, kita campur kemampuannya yang apa? Jangan sama ya. Tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam satu kelompok. 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki. Bagian ini ya. Oke ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Semua sudah dapat LKPD-nya? Semua sudah dapat LKPD-nya? Semua kelompok sudah? Jadi masing-masing sudah ada tugasnya. Setiap kelompok ada tugas yang berbeda. Jadi kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Jika ada yang tidak paham, boleh tunjuk tangan untuk bertanya. Tidak ada yang kurang jelas. Jika ada petunjuknya, saya baca di sini terus nama, kata, ada ininya. Ada juga bisa cari referensi. Bisa cari referensi kita paham yang kalau ada yang kurang paham banyak. Jadi boleh menggunakan buku atau sumber informasi lain dengan yang bermanfaat dan Jika ada videonya, jika ada scan bisa. jadi di LKPD sudah ada barcode video pembelajarannya, boleh di scan untuk menonton di situ. Oke, selamat bekerja. Kita kasih waktu sekitar 30 menit ya, kerjanya. Sama-sama ya, jawabannya sama-sama bersama dan saya mulai. Kalau ada yang mau dia nanya ya.
Ini soal namanya susu tanaman Ini kan dan manfaat. Oke kawan-kawan, sekarang kita ikuti arahan dari Nafi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Semuanya. Baik, sekarang saatnya kita presentasi. Jadi setiap kelompok harus depan untuk presentasi. Nah, siapa yang lain mendengar, menyimak, kemudian boleh memberikan pertanyaan, masukan, atau tanggapan. Nah, itu nanti akan dilakukan kepikiran, ya. Jadi mulai dari nanti dilakukan tiga dan seterusnya. Tapi kita bisa melakukan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang diberikan kepada kita hingga saat ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Ibnu Al-Khabir-Ismi atau kelompok satu akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai pelajaran biologi tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya terima kasih kepada guru pembimbing Ibu Fatrul Nida beserta segala teman-teman sini yang telah menjadi audiens untuk mendengarkan presentasi kami. Saya Rania Samira selaku moderator pada kelompok ini. Teman-teman saya akan menjelaskan isi dari pengamatan kami yang akan berkenan Wilan Wildan Syarwani. Baik, kita dengarkan ya penjelasan dari teman-teman kita yang dimulai oleh Syarwani. Contoh penghasilan ulang itu adalah contoh seperti menanam ulang. Jadi kalau misalnya kita menebang suatu tanaman, pastinya kita akan menanam kembali untuk penghasilan itu. Jadi dalam contoh tersebut adalah perubahan alam. Jadi contohnya seperti itu dan akan saya lanjutkan kepada teman saya. Mempengaruhi fungsi dan manfaat. Kita lihat di pertanyaannya ya. Bagaimana penyebaran mempengaruhi fungsi serta manfaat bagi kehidupan manusia. Kita garis bawahi inti dari pertanyaan ini adalah mempengaruhi berdasarkan penyebaran, bukan pertanyaan fungsi atau manfaat. Jadi, kami menyimpulkan jawabannya adalah mempengaruhi fungsi. Mempengaruhi fungsi dan manfaat yaitu pengaruh pada fungsi dan manfaat berdasarkan penyebaran keanekaragaman hayati dikarenakan adanya perbedaan kawasan. Kawasan itu dibagi antara garis Lebesgue, garis Weber, dan garis Lydekker. Garis-garis ini namanya diambil berdasarkan ilmuwan yang menemukan garis itu. Oke, lanjut yang nomor 2. Mengapa Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas? Jawabannya seperti
geografi kita yang strategis, mana kita itu memiliki iklim tropis yang dimana iklim itu terdapat dua, yaitu iklim hujan dan iklim kemarau. Jadi yang kedua, keragaman ekosistem. Di Indonesia ini sebetulnya banyak juga ya keragaman ekosistem yang kita ketahui, seperti kalau bisa di Papua itu ada burung cendrawasih. Kalau itu yang keempat, kehadiran spesies endemik yang hanya satu di Indonesia. Nah, ada nggak bagi kalian yang muncul pertanyaan yang mau nanya, silakan. Ada? Saya ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu bagaimana cara masyarakat dalam melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Tapi pertanyaannya, saya akan menjawab pertanyaan di Indonesia ya. Tapi dalam kegiatan konservasi seperti menanam pohon, bersih-bersih sungai atau pantai, dan mengkampanyekan kepentingan keanekaragaman hayati. Saya Dr. Bani dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana perubahan iklim berdampak pada keanekaragaman hayati? Pertama itu ada gangguan siklus alam seperti perubahan pola cuaca. Ya, kalau kita tahu ya sekarang kan di Aceh ini lagi kalau misalnya masuk bulan Agustusan itu kan udah mulai masa-masa yang hujan. Ya. Dari apa yang telah kami sampaikan itu, yang pertama kita dapat mengetahui definisi, mengevaluasi dan mengalokasikan tentang keanekaragaman hayati baik flora atau fauna. Yang kedua kita itu dapat mengantisipasi pertanyaan menjawab mengenai topik keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisislah hal-hal yang mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Hayati di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alami maupun manusia. Antaranya pertama faktor geografis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai habitat flora dan fauna yang berada di sekitaran Indonesia. Untuk habitat hewan tersebut tentunya berbeda, tidak mungkin sama. Berikut adalah daerah di Indonesia yang merupakan habitat fauna khas Indonesia seperti yang pertama gajah. Gajah berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua macan tutul. Macan tutul berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali. Yang ketiga ada burung maleo yang berasal dari Sulawesi. Yang terjadi jika habitat flora dan fauna di Indonesia rusak adalah hilangnya spesies. Banyak hewan dan tumbuhan akan kehilangan tempat tinggal hingga terancam punah. Yang kedua, ekosistem rusak. Keseimbangan alam terganggu, contohnya banjir dan erosi. Yang ketiga, perubahan iklim. Hutan yang hilang mengurangi penyerapan karbon, memperparah pemanasan global. Sekian hasil presentasi yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flora di Indonesia termasuk flora kawasan Malaysia yang terbagi menjadi flora dataran rendah, flora di dataran rendah atau LS, dan flora dataran tinggi. Jenis flora yang pertama yaitu tumbuhan patung emas, termasuk kawasan Malaysiana di dataran rendah, dan yang kedua yaitu Rafflesia arthropoda, termasuk kawasan Malaysiana di dataran rendah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada semua kelompok yang telah mengerjakan RKPD dan mempresentasikannya. Apresiasi bagi kita semua. Tadi keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi berdasarkan yang ada keanekaragaman fauna, flora, mikroorganisme dan juga pengamatannya. Kemudian seperti ini negara legal biodiversitas. Apa dari legal biodiversitas? Negara itu mempunyai keanekaragaman hayati yang luas. Dimana kan Indonesia dia terdiri dari 15.000 pulau. Dimana di negara kita ada beberapa yang pulau-pulau kecil. Di pulau tersebut ada yang namanya hewan endemik. Karena kan di setiap pulau beda tuh di mana ekosistemnya, beda di mana iklimnya. Nah dari situ muncul yang namanya hewan endemik, tumbuhan, flora, banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia. Mungkin ada di peta. Ini ada contoh
keanekaragaman hayatinya. Ya udah kalian bicara lagi. Ada di PPT penjelasan, nanti ibu bagi itu tuh kalau memang ya. Jadi kan hari ini kita masih belajar terkait dengan keanekaragaman hayati. Nah, jadi pembahasan kita hari ini ada kekayaan flora, fauna, dan juga mikroorganisme. Itu penyebarannya dan juga kemudian juga fungsi dan manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi Indonesia kan merupakan kepulauan yang tersibu yang banyak kan pulaunya. Habis itu 1,3% dari luas daratan Indonesia itu semuanya di daratannya itu ada kekayaan masing-masing, ada kayak flora, faunanya yang melimpah di Indonesia. Makanya kita disebut juga negara biodiversitas. Dan ini kan dari Indonesia hanya memiliki 1,3% dari total luas daratan di dunia. Tetapi walaupun kita cuma punya 1,3%, tapi kita jadi keanekaragaman yang banyak di Indonesia walaupun hanya 1,3% dari seluruh luas daratan di dunia. Contohnya ini ada hewan-hewannya. Besok kan kita ada hewan yang namanya hewan endemik. Hewan endemik itu hanya hewan yang ada di suatu daerah tersebut. Seperti contohnya hewan yang hampir punah yang cuma ada di Indonesia, Pak. Komodo. Itu semuanya ada di Pulau nggak ada di tempat lain. Namun kayak misal harimau Sumatera. Betul ya? Kan keanekaragaman hayati di Indonesia ada fungsi dan manfaatnya. Salah satunya sebagai coba baca itu apa? Ini sebagai obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, Cina. Kulitnya digunakan untuk obat malaria. itu kan pernah banyak dia hari ini kita belajar terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, berdasarkan dari penelitian ini, kita orang untuk mengambil kesimpulan. Siapa yang mau? Tania membuat kesimpulan. Jangan secara Oke, berdasarkan dari apa yang kita belajar, dapat kita simpulkan yang pertama, kita telah mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Pada pembelajaran keanekaragaman hayati, kita dapat memahami dan mengetahui serta mengevaluasi tentang beragam betapa banyaknya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian penyebaran fauna atau flora juga lebih lagi berdasarkan garis garis lebar dan garis lainnya. Lalu kita juga mengetahui istilah endemik atau hewan-hewan yang ada di Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ini kita belajar bisa mengetahui flora dan fauna di Indonesia yang belum banyak kita ketahui. Jadi terakhirnya ada yang namanya postes. Postesnya di kahutnya coba ya. Nanti yang bisa dipegang ya. Yang jawaban yang bertanya. Jadi yang satu lagi ya, ada lagi yang lain juga. Skor terbanyak nanti ada yang khusus ya. Yang skor terbanyak kelompok ya. Skor terbanyak dia ada khusus. Oh ini. Ada apa semua? Apa yang ada dulu? Jolek. Yang
petinggi, ada Ecap, ada Aidil. Oke, berikutnya kita sama-sama mempelajari pembelajaran kita ya. Walaupun dataran Indonesia itu hanya 1,3%, kecil ya. Tetapi spesies itu yang terbanyak itu ada di Indonesia ya. Yang terbanyak pertama itu ada spesies mamalia ya, yang terbanyak di dunia. Yang kedua ada kupu-kupu, yang ketiga ada reptil. Luar biasa ya Indonesia, kita harus tepuk tangan dulu kan. Jadi supaya kita harus melestarikannya ya, menjaga kepunyaannya ya kan. Kemudian kita referensi lagi, sudah pahamkah apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah bagaimana penyebaran flora dan fauna di Indonesia ya kan? Dibagi 3 wilayah ya. Yang pertama wilayah ya, Garis bebas dan garis bawah di mana? sekarang garisnya wilayahnya, wilayahnya Flora Australia dan flora pelasan perairan. Oke, ada lagi yang menambahkan? Keanekaragaman itu juga banyak ya. Iya, pernah nggak kalian menemukan beberapa keanekaragaman yang tinggal di sekitar kita dari sumber kehidupan? Pernah nggak? Pernah. Oke, jadi kita sudah paham ya, sudah paham sekali pelajaran kita hari ini. Jadi untuk pertemuan kita berikutnya kita masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan musnahnya atau punahnya atau menghilangnya keanekaragaman hayati. Ya, serta bagaimana upaya-upaya manusia untuk menghindari kepunahan tersebut. Jadi itu pelajaran berikutnya ya. Nah, tugas kalian apa? Minggu depan mencari beberapa faktor penyebab hilangnya atau menurunnya keanekaragaman hayati. Ya, untuk tugas boleh kalian buat dalam bentuk tapi kalau kalian punya kemampuan menulis atau menggambar silakan. Punya kemampuan membuat cakap silakan, atau membuat dalam bentuk mapping silakan. Ya, di warna itu ada bermacam-macam. Nanti yang kalian tampilkan ke depan. Oke, kelas sudah mampu ya. Baiklah, terima kasih semuanya untuk pelajaran ini. Kita sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.